Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Kekasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk menyatakan persekutuan dalam saat teduh dan doa bersama dengan jemaat Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa mohon hikmat daripada Tuhan. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini, kami datang mengangkat pujian dan syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan hari baru, kekuatan dan kesehatan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami akan mengawali aktivitas kami ya Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, berkati kami, anugerahkan hikmat bagi kami semua, untuk kami dapat memahami firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Injil menurut Markus pasal 16, ayat 9 sampai 20. Firman Tuhan, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitahukan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan turut bekerja. Nasi solangki puang mengkarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, saat seseorang diberi tugas pelayanan, tidak jarang ada yang mengatakan, "Saya belum bisa untuk dalam pelayanan itu." Entah karena memang dia tidak bisa, ataukah memang dia tidak mau memberi diri terhadap tugas tersebut. Sesudah Yesus bangkit, ia memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Sebelumnya para murid itu tidak percaya akan berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Dan kepada 2 orang yang melakukan perjalanan keluar kota.
Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata Yesus menampakkan diri pertama kali bukan kepada murid-murid, tetapi kepada orang yang pernah ia jumpai ketika ia berkeliling untuk mengajar. Namun karena ketidakpercayaan para murid, maka Yesus sendiri menampakkan diri dan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ayat 14 pembacaan kita. Namun setelah peristiwa itu, Yesus memberikan perintah untuk pergi memberitakan Injil sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga. Para murid melakukan apa yang Yesus perintahkan, yakni pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dalam pelayanan itu, Tuhan turut bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, jika para murid mendapat tugas untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk, lalu bagaimanakah dengan kita? Berkenankah kita yang hidup di masa kini untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga semua orang tahu siapa dan bagaimana kasih Yesus bagi manusia? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, berkenanlah menjadi alatnya di dunia ini. Jangan ragu akan kemampuan kita, karena Allah turut bekerja dalam pelayanan yang kita lakukan. Roh Kudus akan menuntun kita dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dianugerahkan bagi kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu di pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah kami ya Allah Roh Kudus, untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati segala apa yang kami rencanakan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi semua jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati di dalam pekerjaan, berkati dalam segala usaha dan rencana-rencana kami semua. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Yang dalam duka cita Tuhan, hiburkanlah mereka. Yang dalam pergumulan Tuhan kiranya menolong, memampukan mereka untuk menghadapi segala pergumulan yang mereka alami saat ini. Hiburkan ya Tuhan saudara kami yang dalam pergumulan, yang bersuka cita pada hari ini ya Tuhan, oleh karena berbagai berkat yang mereka telah terima daripada Tuhan. Tuhan sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami masing-masing. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam aktivitas, bahkan dalam pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami yang jauh maupun yang dekat dari kami ya Tuhan. Berkati dalam masa tua sehingga orang tua kami selalu merasakan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami. Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, saat ini kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, membawa akan Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Berkati Bapak Pendeta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Juga bersama dengan Ibu Proponen dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bahkan
kedua anak kekasih Tuhan berkati dalam pertumbuhan dan dalam studinya. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi majelis gereja, tata usaha, koster, dan semua pengurus-pengurus OIG. Tuhan berkati kami semua sehingga kami boleh bersuka cita mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengampuni kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian persekutuan kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati